Bismillahirrahmanirrahim. Memang di sini kita menjadi serbuan dari berbagai sinyal-sinyal, gelombang-gelombang ini. Walau bagaimanapun juga, memang kita ini materi. Jangan dibohongi, kita ini materi. Siapa yang begitu? Ini bocoran dari iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau buat dari api, berarti setan itu energi. Kita ini dari apa? Dari tanah, berarti materi. Itulah jadi artinya bahwa pertempuran antara energi dan materi itu sejak dahulu sampai sekarang. Energi itu ada dua, ada energi positif, ada yang negatif. Kalau setan energi itu negatif, kalau malaikat energi yang positif. Kemana itu? Itu bertemunya pada materi. Disitulah energi positif dan negatif bertemu pada materi dan itu saling menghancurkan. Ketika hancur itulah akan menimbulkan satu kekuatan. Itulah dinamika daripada energi itu ketika saling menghancurkan di materi itu. Makanya kita ini juga segala macam gelombang atau dalam bahasa tasawufnya namanya al-waridat. Al-waridat itu pertama yaitu waridat ar-rahmaniyah. Biasanya kalau al-waridat rahmaniyah itu adalah kita terdorong ya, secara psikomotorik kita terdorong untuk ingin melakukan apa saja yang ada kemaslahatannya, ada kemanfaatannya, yang ada gunanya. Nah itu kalau kita kan sering terdorong yang berbuat baik, kan begitu. Ada orang ngemis kita kadang-kadang, ada yang berbisik, ada gelombangnya, kasih. Mungkin bapak-bapak nggak pernah mencatat, kalau saya catat semuanya itu. Kasih 5.000. Akeh temen ada yang ngomong gitu tuh. 2.000 baik. Ya wis. Ya, itu. Itu kalau kita lagi terdorong kita berbuat baik, membantu orang, menyelamatkan orang dan sebagainya. Itu berarti kita lagi kena masuk sinyal-sinyal ketuhanan itu. Namanya al-waridat ar-rahmaniyah. Kemudian yang kedua adalah al-waridat al-malakiyah, yaitu yang selalu mendampingi kita. Para malaikat-malaikat yang mendampingi kita. Setan juga ada sama kita, namanya korin. Korin malaikat, korin jin juga sama. Itu adalah mendorong kita bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan juga, ya, menolong orang, mencari apa, kadang-kadang pengen baca Quran, ada kerinduan pengen, ya, ada kerinduan pengen ketemu sama orang-orang yang soleh, yang bisa memberikan motivasi yang baik, ya kan gitu, ada, itu tiap hari ada. Kita merindukan orang, termasuk juga merindukan kiainya, merindukan seorang waliullah, kadang-kadang ingin mengunjungi teman yang sudah lama nggak ketemu, kan gitu. Pernah rindu nggak? Insya Allah berapa tahun ketemu Sangga Hasan, masih kita beli bocah ya. Itu ada. Itu. Kemudian ada lagi sinyal-sinyal yang masuk ke dalam diri kita ini yang disebut al-waridat an-nafsiyah. Nah, kalau an-nafsiyah itu didominasi oleh yang sifatnya syahwat, seksual, gairah, kemarahan, kekecewaan. Nah itu, dan termasuk juga mengungkap-ungkap apa namanya, kekecewaan masa lalu, kita nangis lagi dan sebagainya.
Nah, dan ini saling bertempur. Pada saat yang sama ini masuk, ini masuk. Dan disitulah pertempuran terjadi. Mana yang menang? Kita manusia hidup kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Al-Waridat Al-Malakiyah mendorong kita, itu ada orang susah, silahkan dibantu. Yang Al-Waridat yang Asyatoniyah yang itu juga akan mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang dulunya orang kaya, yang dulu pernah menghinakan kamu ketika kamu miskin. Ngapain sekarang kamu bantu? Puaslah das. Ya, setelah kita Malakiyah enggak, kasih saja, ini kesempatan. Berarti kalau engkau menolong orang yang dulu pernah menyakitimu, itu pertanda kebaikanmu untuk Allah semua itu. Oke, berani lagi. Sinapsnya nangis, kok banyak banget sih? Itu simpang siur. Nah, makanya nanti kesimpulan ini ada waridat rohmaniyah, waridat malakiyah, waridat nafsiyah atau nafsaniyah, dan waridat asyaitaniyah. Ini pada akhirnya di situ terjadi pertempuran-pertempuran. Nah, untuk menghalau sinyal-sinyal itu, yang paling efektif adalah kita membaca aurat, berzikirlah kata orang sini, cek tasbih gagian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di jam terus, atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ingin di jam. Artinya gelombang itu sebelum masuk kita tangkis di udara dulu. Jadi gelombang itu kalau dulu mah gelombangnya gelombang short wave ya, jadi mudah di jam ya. Kalau sekarang kan gelombang yang elektromagnetik susah. Tapi ya bisa juga. Dulu supaya radio Malaysia itu tidak bisa didengar oleh warga negara Indonesia karena isinya provokasi. Ketika kita berebut Sarawak dulu tuh, masih ingat nggak? Sarawak dulu kan tuh terjadi perang Say War antara Indonesia dan Malaysia. Nah, supaya masyarakat kita ini tidak terpengaruh oleh provokasi Malaysia, itu radionya itu di jam, diledakkan udaranya tuh, sehingga ketika buka radio setel frekuensi Malaysia nggak kedengaran. Yang kedengaran nanti hilang separuh, itu kerasak kerus. Nah, itu diganggu. Nah, makanya supaya mengganggu waridat asyaitannya itu jangan sampai masuk, sebelum dia masuk kita jam dulu dengan cara berzikir kepada Allah. Jadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu logikanya adalah gelombang-gelombang yang masuk dalam tubuh kita ini sebelum nyampe kita jam di jalan dulu supaya jangan menyentuh diri kita ini. Kalau sudah masuk terjadi pergulatannya menjadi seru. Kalau sudah masuk bisa kalah, bisa menang. Kebanyakan